Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem layanan kesehatan dan masalah kesehatan pada lansia. Pelayanan pada lansia diperlukan untuk memelihara dan mengatasi masalah pada lanjut usia. Pelayanan kesehatan pada lansia yang terdiri dari posyandu lansia, puskesmas santun usia lanjut, dan pelayanan kesehatan di panti werda. Pelayanan kesehatan di posyandu lansia ada pemeriksaan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ada pemeriksaan status mental, pemeriksaan status gizi, pengukuran tekanan darah dan denyut nadi, pemeriksaan HB, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan protein urin, dan lain-lain. Pelayanan puskesmas santun usia lanjut yaitu puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada lansia dan lansia yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang lebih menekankan unsur proaktif, kemudahan proses pelayanan, santun sesuai standar pelayanan, dan kerjasama dengan unsur lintas sektor. Kemudian program lansia tidak terbatas pada pelayanan kesehatan klinik, tetapi pelayanan kesehatan di luar gedung dan pemberdayaan masyarakat. Ciri-ciri puskesmas santun yaitu memberikan pelayanan yang baik, berkualitas, dan sopan. Kemudian memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada lansia. Memberi keringanan atau bebas biaya pelayanan kesehatan bagi lansia dari keluarga miskin. Kemudian memberi dukungan atau bimbingan pada lansia dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya agar tetap sehat dan mandiri. Kemudian melakukan pelayanan kesehatan secara proaktif untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin sarana lansia di wilayahnya. Kemudian melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dengan asas kemitraan dalam rangka untuk pembinaan dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Pelaksanaan prosedur yang diberikan adalah kemudahan dan kenyamanan lansia, yaitu ada loket khusus, kemudian ruang pelayanan khusus dan semua fasilitas untuk kemudahan pelayanan lansia, yaitu ada kursi khusus, koridor dengan pegangan dan jalan yang tidak terlalu licin atau terjal, toilet dengan pegangan, dan lain-lain. Pelayanan kesehatan di panti werda panti werda adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan kesejahteraan sosial lansia yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia berupa pemberian penampungan, jaminan hidup seperti pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang termasuk rekreasi, bimbingan sosial, mental, serta agama sehingga mereka dapat menikmati hari tua diliputi ketentraman lahir dan batin. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif yaitu upaya yang menggairahkan semangat hidup dan meningkatkan derajat kesehatan lansia agar tetap berguna, baik bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Penyuluhan kesehatan dan ataupun pelatihan bagi petugas panti mengenai hal-hal yaitu masalah gizi dan diet, perawatan dasar kesehatan, keperawatan kasus darurat, mengenal kasus gangguan jiwa, olahraga, dan teknik-teknik berkomunikasi. Kemudian ada bimbingan rohani pada lansia. Kegiatannya antara lain pembinaan mental dan ceramah keagamaan. Pembinaan dan pengembangan kegemaran pada lansia di panti werda. Kemudian ada rekreasi, kegiatan lomba antara lansia di dalam atau di antar panti. Kemudian ada penyebarluasan informasi tentang kesehatan lansia di panti maupun masyarakat luas melalui berbagai macam media. Untuk preventif itu upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh proses penuaan dan komplikasinya, yaitu ada pemeriksaan berkala yang dapat dilakukan oleh petugas panti kesehatan yang datang ke panti secara periodik atau di puskesmas dengan menggunakan KMS lansia. Ada pemantauan kesehatan oleh dirinya sendiri dengan bantuan petugas panti,
yang menggunakan buku catatan pribadi, kemudian melakukan olahraga secara teratur, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang kuratif, yaitu ada pelayanan kesehatan dasar, dipanti oleh petugas kesehatan atau petugas panti yang telah dilatih melalui bimbingan dan pengawasan kesehatan atau puskesmas. Kemudian ada perawatan kesehatan jiwa, kesehatan gigi dan mulut, perawatan kesehatan mata, perawatan kesehatan melalui kegiatan di puskesmas, kemudian ada rujukan ke rumah sakit, dokter spesialis atau keahlian atau ahli kesehatan yang diperlu. Kemudian untuk rehabilitatif yaitu upaya pemulihan untuk mempertahankan fungsi organ seoptimal mungkin. Kegiatan ini dapat berupa rehabilitasi fisik, mental, dan vokasional atau keterampilan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas kesehatan dan petugas panti yang telah dilatih. Masalah kesehatan pada lansia yaitu lanjut usia mengalami masalah kesehatan. Masalah ini berawal dari kemunduran sel-sel tubuh sehingga fungsi dan daya tahan tubuh menurun, serta faktor resiko terhadap penyakit pun meningkat. Masalah kesehatan yang sering dialami lanjut usia adalah malnutrisi, gangguan keseimbangan, kebingungan, kemudian dan lain-lain. Selain itu ada beberapa penyakit yang sering terjadi pada lansia, antara lain adalah hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan, demensia, osteoporosis, dan sebagainya. Masalah kesehatan pada lansia yang itu ada penyakit yang sering dijumpai pada lanjut usia. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lanjut usia adalah masalah kesehatan akibat proses penuaan, terjadinya kemunduran fungsi sel-sel tubuh, dan menurunnya fungsi sistem imun tubuh, sehingga muncul penyakit yang degeneratif. Kemudian, penyakit yang sering dijumpai pada lansia ada pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis, ada gagal jantung kongestif, ada osteoartritis, ada infeksi saluran kemih, ada diabetes mellitus, dan hipertensi. Masalah kesehatan pada lansia yaitu ada lagi tentang sindrom geriatri. Sindrom geriatri adalah kumpulan gejala atau masalah kesehatan yang dialami oleh seorang pasien geriatri, yaitu dikenal dengan 14 istilah, yaitu ada berkurangnya kemampuan gerak atau imobilisasi, kemudian ada jatuh dan patah tulang atau instabilitas postural, dan lain-lain, seperti ada infeksi, kemudian gangguan gizi, ada insomnia atau gangguan tidur, dan lain-lain. Masalah gizi pada lanjut usia yaitu ada kurangnya energi kronik atau kurang energi, kemudian gizi lebih atau obesitas, kemudian ada anemia. Masalah kesehatan mental, kemudian ada masalah kesehatan mental yaitu ada depresi. Depresi adalah perasaan sedih yang tertekan dan menetap. Perasaan tertekan sedemikian beratnya sehingga yang bersangkutan tak dapat melaksanakan fungsi sehari-hari. Lanjut usia sering menderita depresi karena banyak mengalami kehilangan seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan kemampuan fisik, kehilangan harga diri, kematian, atau kehilangan pasangan hidup, kerabat, keluarga, atau kepergian anak-anaknya. Kemudian ada demensia, yaitu kondisi kemerosotan mental yang terus-menerus, makin lama makin buruk, meliputi penurunan daya ingat akan hal yang baru saja terjadi. Kemudian ada delirium, yaitu suatu kebingungan akut yang ditandai dengan disorientasi, bicara ngelantur, gelisah, sulit mengalihkan perhatian, ketakutan, dan lain-lain yang disebabkan oleh gangguan metabolisme di otak akibat gangguan metabolik, infeksi, atau trauma kepala, dan efek samping obat dan sebagainya. Kemudian untuk insomnia, kebiasaan yaitu kebiasaan atau pola tidur lanjut usia dapat berubah, yang terkadang dapat mengganggu kenyamanan anggota keluarga lain yang tinggal serumah. Perubahan pola tidur dapat berupa
tidak bisa tidur sepanjang malam, atau sering terbangun pada malam hari, sehingga lanjut usia melakukan kegiatan pada malam hari. Kemudian untuk masalah kesehatan dan gigi, kehilangan gigi pada lanjut usia merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas kesehatan lanjut usia. Kehilangan gigi akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan dan metabolisme zat gizi yang diserap oleh tubuh sehingga tubuh tidak mengalami kekurangan gizi. Kemudian ada masalah kesehatan reproduksi, yaitu ada menopause, andropause. Kalau menopause itu yang pada dialami oleh wanita. Kemudian kalau untuk andropause itu bukan hanya wanita saja akan mengalami menopause, laki-laki juga akan mengalaminya pada umur di atas 55 tahun. Kalau pada andropause ini atau pada laki-laki akan ada penurunan fungsi hormon androgen. Kemudian ada kehidupan seksual. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa membantu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.